Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wiranto. Saya dari Prodi Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Asahan. Ingin sedikit menjelaskan tentang jasa hukum berkualitas, yaitu advokat. Oke, di sini ada penjelasan tentang advokat ya, teman-teman. Advokat adalah seorang yang memberikan jasa hukum. Profesi memberikan jasa hukum ini bisa di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Orang yang ingin menjadi advokat perlu menempuh pendidikan sarjana hukum dan melanjutkan ke pendidikan khusus profesi advokat. Dan di sini selanjutnya ada tugas advokat. Advokat memiliki tugas penting dalam membantu orang yang sedang dalam masalah hukum. Mereka bisa jadi harus membela terdakwa kasus pidana berat atau membela terdakwa kasus korupsi. Berikut ini beberapa tugas dan wewenang seorang advokat. Salah satu tugas utama anggota advokat yaitu memberikan bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa. Para tersangka atau terdakwa bisa menyewa atau meminta bantuan advokat dalam menghadapi tuntutan hukum. Advokat nanti yang dapat menemani terdakwa atau tersangka mulai dari pemeriksaan sampai proses pengadilan. Dan di sini selanjutnya memberikan bantuan hukum untuk terdakwa pidana. Selanjutnya ada advokat adalah profesi yang memberikan bantuan hukum. Majelis hakim bisa menunjukkan advokat untuk menjadi kuasa hukum untuk para terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau penjara 15 tahun lebih. Dan selanjutnya memberi jasa layanan hukum. Tugas dari advokat tidak hanya membela terdakwa atau tersangka saja. Advokat bisa memberikan jasa layanan hukum lainnya seperti konsultasi atau nasihat hukum. Ini bisa untuk berbagai masalah hukum baik itu perdata ataupun pidana. Misalnya, kalian bisa menanyakan terkait aturan hukum dalam bisnis. Memberikan bantuan hukum pada yang tak mampu. Dan selanjutnya, banyak yang menyebut jika pengacara akan membela pihak yang membayar mereka. Hal tersebut memang benar, tapi advokat juga memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis pada pihak yang tak mampu. Dan selanjutnya, ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Masyarakat yang tidak mampu bisa tetap mendapatkan bantuan dari advokat secara gratis jika terlibat masalah hukum. Dan selanjutnya mengadakan konsultasi dan penyuluhan hukum. Advokat juga memiliki wewenang untuk memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum. Advokat atau pengacara bisa menyelenggarakan penyuluhan dan bantuan hukum pada masyarakat yang membutuhkan. Penyuluhan hukum bisa membantu agar masyarakat umum untuk mendapat informasi dan kesadaran akan hukum yang berlaku. Dan di sini selanjutnya ada cara menjadi advokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergi Prestia dan di sini saya akan melanjutkan diskusi kelompok kami. Seorang advokat atau pengacara tentunya harus memahami dan menguasai ilmu hukum. Mereka sebelumnya harus menempuh pendidikan hukum sehingga bisa memiliki wawasan dan kemampuan sebagai seorang advokat. Berikut ini langkah-langkah untuk menjadi seorang advokat. Pendidikan awal untuk menjadi seorang advokat yaitu S1 Hukum. Seseorang yang ingin menjadi advokat harus lulus kuliah S1 jurusan hukum dan menjadi sarjana hukum atau SH. Bagi yang lulusan jurusan lain maka tidak bisa menempuh pendidikan harus khusus advokat. S1 Hukum yang ingin menjadi advokat perlu mengikuti PKPA atau Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Penyelenggaraan PKPA melalui organisasi yang tergabung dalam Pradi. Beberapa organisasi yang menjadi anggota Pradi misalnya IKADIN, AAI,
IPHI, dan lain-lain. PKPA sendiri biasanya selama 2 bulan. Setelah mengikuti PKPA, selanjutnya ada ujian advokat. Ujian ini bisa berupa pernyataan, penyusunan, gugatan, penyusunan surat kuasa, dan sejenisnya. Magang di kantor advokat. Selain pendidikan profesi advokat, perlu juga melakukan magang di kantor advokat selama 2 tahun. Kegiatan magang ini bisa membantu untuk benar-benar memahami praktik sebagai seorang advokat. Sumpah advokat di pengadilan tinggi. Setelah lulus magang, selanjutnya bisa mengucapkan sumpah advokat. Pengucapan sumpah advokat di pengadilan tinggi, setelah itu akan menerima berita acara sumpah untuk sah menjadi seorang pengacara. Terima kasih.